Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Melani Sinaga. Saya dari kelas Vincentius 9. Kali ini saya akan membahas mengenai soal penilaian akhir semester mata pelajaran fisika. Nah, soalnya ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama benar salah, yang kedua menjodohkan, yang ketiga uraian singkat, dan yang keempat uraian. Yang pertama saya akan membahas mengenai soal benar salah. Soal yang pertama, suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan E sama dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Pernyataan tersebut salah. Mengapa? Karena berdasarkan persamaan EK sama dengan 1/2 kT, energi kinetik rata-rata molekul gas atau EX berbanding lurus dengan suhu mutlak atau T. Artinya, semakin tinggi suhu gas, maka semakin tinggi pula energi kinetik rata-ratanya. Soal yang kedua, tekanan gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3F EK. P sama dengan tekanan atau partikel, N sama dengan jumlah molekul atau partikel, gas sama dengan F sama dengan volume gas, dan EK adalah energi kinetik rata-rata molekul atau J. Pernyataan yang benar terkait rumusan di atas, maka tekanan gas terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul persatuan volume. Pernyataan tersebut adalah benar. Mengapa? Karena tekanan gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung memang tergantung pada jumlah molekul persatuan volume. Rumusan P sama dengan 2/3 N atau F. EK memperlihatkan bahwa tekanan atau P sebanding langsung dengan jumlah molekul atau N per unit volume atau F, dan energi kinetik rata-rata atau EK molekul gas. Pertanyaan ketiga, sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Jawaban tersebut adalah benar. Mengapa? Karena saat gas ideal dipanaskan secara isokorik, maka volume konstan, suhu naik, dan energi kinetik rata-rata molekul gas juga meningkat. Hubungan antara suhu dan energi kinetik rata-rata adalah proporsional langsung, sehingga jika suhu naik 4 kali lipat, energi kinetik rata-rata juga akan naik 4 kali lipat. Pertanyaan keempat, suhu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya F dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 F, maka tekanannya menjadi 5/3 P. Pertanyaan tersebut benar, karena jika kita menggunakan rumus P1 kali F1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali F2 per T2. P1 nya itu belum diketahui, 1 pun dan T1 belum diketahui juga hasilnya berapa, itu yang kita cari. Kemudian F2 nya ini dikatakan di sini menjadi 3/4 P, dan T2 nya ini menjadi 5/4 T. Sama-sama T kita coret dan hilangkan. Jadi P1 sama dengan P2 dikali 3/4 dibagi 5/4. Jika di sini P2 nya dikali, maka pindah posisi menjadi dibagi. Berarti P1 per P2 sama dengan 3/4 per 5/4. Habis P1 per P2 menjadi 5/3. Sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Pernyataan tersebut salah. Pertama itu T1-nya 20 Celcius derajat. Jika diubah ke Kelvin, maka 27 ditambah 273 Kelvin menjadi 300 Kelvin. Kemudian yang diketahui kedua itu adalah tekanan. Tekanan yang menjadi 4 kali tekanan awal. Kemudian ditanya T2. Kita akan menggunakan rumus P2 per P1 sama dengan T2 per T1. P2 nya ini 4 kali tekanan awal, berarti 4 T1 per P1 sama dengan T2 nya ini belum diketahui, T1 nya ini 300 per 300. Sama-sama P jadi bisa dimatikan. Kemudian sisa 4 T2 per 300. Jika di sini dibagi, maka jika pindah posisi maka akan jadi dikali. Berarti T2 sama dengan 4 dikali 300. T2 sama dengan 1200 Kelvin. Jika 1200 Kelvin diubah menjadi Celcius, maka 1200 dikurang 273 sama dengan 927 derajat Celcius. Maka T2 nya ini. Kemudian soal yang menjodohkan, soalnya adalah sejumlah mesin menggunakan sejumlah mol gas beratom tunggal untuk dapat bekerja. Gas tersebut berkelakuan seperti gas ideal, sehingga dapat diterapkan padanya persamaan gas ideal.
Mesin tersebut mengalami proses termodinamika yang membentuk siklus termodinamika A ke B, ke C, dan ke A. Siklus dibentuk dari 3 keadaan termodinamika yang ditunjuk pada tabel berikut. Keadaan A memiliki tekanan 2,0 kali 10 pangkat 5 N per M kubik dan volume 0,4 meter kubik dan suhu dengan 400 Kelvin. Kemudian keadaan B mempunyai tekanan 4,0 kali 10 pangkat 5 N per M kubik dan volume adalah volume B belum diketahui dan suhu 800 K. Kemudian keadaan C mempunyai tekanan 4,0 kali 10 pangkat 5 N per M kubik dan volume 0,2 meter kubik dan suhu yang belum diketahui yaitu TC. Kemudian soal yang keenam adalah jumlah mol pada keadaan A. Berarti kita ketahui tekanan A 2 kali 10 pangkat 5 N per M kubik. Kemudian volume A 0,4 meter kubik dan suhu A 400 K. Yang ditanya adalah N atau mol. Kita menggunakan rumus PS sama dengan nRT. Tekanan A 2 kali 10 pangkat 5, kemudian volume A 0,4, kemudian N itu yang ditanya, jadi tidak kita tuliskan bilangannya. Kemudian R adalah bilangan Avogadro yaitu 8,31 dikali suhu. T adalah suhu, berarti kita tulis 400. 2 dikali dengan 0,4 menjadi 8 dikali 10 pangkat 4. Sebenarnya 2 dikali 0,4 adalah 0,8, tapi kita buat jadi 8 kali 10 pangkat 4. Kita hilangkan pangkat 5 ini menjadi pangkat 4. Kemudian N 8,31 dikali 400 adalah 3324. N pindah posisi menjadi 8 kali 10 pangkat 4 dibagi 3324 menjadi N ini menjadi 8.000, menjadi 80.000 dibagi 3324, N menjadi 24 mol. Jadi pasangan 6 adalah E. Kemudian volume B pada keadaan A dan B. Berarti yang diketahui itu tekanan B 4,0 kali 10 pangkat 5 N per M kubik dan volume B 800 Kelvin. Kemudian tekanan A 2,0 kali 10 pangkat 5 N per M kubik, lalu volume A 0,4 M kubik dan suhu A 400 K. Yang ditanya volume B. Jawab, rumus yang kita gunakan adalah tekanan A dikali volume A dibagi suhu A sama dengan tekanan B dikali volume B per suhu B. Tekanan A tadi 2,0 kali 10 pangkat 5 0,4, kemudian suhunya itu 400. Tekanan B 4,0 kali 10 pangkat 5 N dikali volume B. Volume B yang ditanya. Kemudian suhu B 800. Lalu kita selesaikan satu persatu. 2,0 dikali 0,4 adalah 0,8 kali 10 pangkat 5 per 400. 4,0 kali 10 pangkat 5 kali volume B per 800. 0,8 kali 10 pangkat 5 dibagi menjadi 400. 0,8 kali 10 pangkat 5 sama dengan itu 80.000 dibagi 400. Nah, 80.000 dibagi 400 yaitu 200. Kemudian 800 pindah posisi menjadi 200 dikali 800 sama dengan 4,0 kali 10 pangkat 5. 200 kali 800 160.000. FB-nya dipindah posisi, volume B-nya pindah posisi menjadi 160.000 dibagi 4,0 kali 10 pangkat 5. Nah, 160.000 ini kita ubah menjadi 16 kali 10 pangkat 4 per 4,0 kali 10 pangkat 5 menjadi
4 kali 10 pangkat minus 1 meter kubik. Maka jawabannya itu C. Mengapa C? Karena 4 kali 10 pangkat minus 1 dapat kita ubah juga menjadi 0,4 minus meter kubik. Soal nomor 8, suhu C pada keadaan A dan C. Berarti diketahui kanan C sama dengan 4,0 kali 10 pangkat 5 N per meter kubik. Kemudian volume C 0,2 meter kubik dan tekanan A 2,0 kali 10 pangkat 5 kubik dan volume A 0,4 meter kubik. Suhu A 400 K. Yang ditanya suhu C. Kita menggunakan rumus lagi seperti yang tadi, yaitu tekanan A dikali volume A per suhu A. Tekanan C dikali volume C per volume C. Tekanan A 2,0 kali 10 pangkat 5 dikali volume A 0,4 per 400 sama dengan tekanan C 4,0 kali 10 pangkat 5 dikali volume C 0,2 per TC yang masih belum diketahui. 2,0 kali 0,4 0,8 dikali 10 pangkat 5 per 400 sama dengan 4,0 dikali 0,2 sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat 5 per TC. Kita kali silang menjadi 0,8 dikali 10 pangkat 5 dikali TC sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat 5. Agar sama 400 ini kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat 2 menjadi TC sama dengan, kita selesaikan ini kemudian dibagi menjadi ini, maka 32 dikali 10 pangkat 6 dibagi 8 kali 10 pangkat 4, kita hilangkan nolnya dan pangkatnya juga dikurangi menjadi 1, maka TC sama dengan 4 kali 10 pangkat 2K atau 400 Kelvin. Maka jawaban nomor 8 pasangannya adalah B, 800 K. Kemudian soal nomor 9 itu jumlah partikel pada keadaan B. Mol B sama dengan mol A dan C. Mengapa? Karena gas mol A dan gas A dan C sama. Jadi rumus yang kita gunakan N sama dengan N kali Na. N sama dengan, molnya tadi sudah kita ketahui di soal nomor 6, 24 mol. Jadi 24 dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadronya itu 6,022 dikali 10 pangkat 23 menjadi 144,5 dikali 10 pangkat 23. Kita ubah menjadi 1,4 dikali 10 pangkat 25 partikel. Jadi jawaban nomor 9 adalah F. Soal nomor 10, usaha pada keadaan C ke B. Usaha C ke B, keadaan C ke B memiliki tekanan tetap atau isobarik. Maka diperoleh rumusan usaha yaitu W sama dengan P volume B dikurang volume C. Tekanannya itu 4,0 kali 10 pangkat 5 0,4 dikurang 0,2. 4,0 dikali 10 pangkat 5 0,4 dikurang 0,2 sama dengan 0,2. W sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 Joule. Kita ubah karena di jawabannya ini tidak ada yang memuat hasilnya ini, kita ubah menjadi kJ, menjadi 80 kJ. Jawabannya adalah E. Kemudian ada soal uraian singkat. Yang pertama, jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikel-partikelnya menjadi nomor 11 yang diketahui itu T2 sama dengan 4 kali dari T1. Kemudian yang ditanya itu F2. Kita menggunakan rumus S1 per F2 sama dengan
akar 3K T1 per M per akar 3K T2 per M. Karena sama-sama mempunyai 3KT dan M, kita coret saja. Kemudian F1 per F2 sama dengan akar T1 per akar T2 nya itu tadi diketahui 4T1, berarti akar 4T1. T1 nya dicoret. Kemudian T1 nya ini menjadi 1, maka akar dari 1 sama dengan 1. Kemudian akar dari 4 menjadi 2, maka 1 per 2. Kemudian kali silang, F2 dikali 1 itu F2. Kemudian F1 dikali 2 menjadi 2F1. Maka jawabannya 2F1. F2 sama dengan 2F1. Kemudian nomor 12, suatu sistem mengalami perubahan adiabatik dikenai usaha 150 Joule sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika. Maka besar perubahan energi dalam adalah nomor 12 yang diketahui, yaitu W sama dengan 150 Joule dan Q sama dengan 0. Kita menggunakan rumus sigma N sama dengan kalor dikurang usaha. Kalornya itu 0, usahanya 150, maka 0 dikurang 150 sama dengan min 150 Joule. Kemudian soal nomor 13, besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan sistem adalah nomor 13 yang diketahui, kalor 3000 Joule, kemudian usaha 2000 Joule. Kemudian kita menggunakan rumus kalor sama dengan sigma U tambah W. Pindah posisi menjadi sigma U sama dengan kalor dikurang W. Ini tadi 3000, W nya 2000, maka sigma U nya adalah 1000 Joule. Kemudian soal uraian nomor 14, sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomik. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 kali 10 pangkat minus 21 Joule, tentukanlah tekanan gas dalam tangki. Bilangan Avogadro-nya itu 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel atau mol. Plus, yang diketahui volume adalah 15 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kemudian molnya 1 mol. Energi kinetik rata-ratanya 2,8 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Kemudian bilangan Avogadro-nya 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel atau mol. Yang ditanya adalah tekanannya. Kita menggunakan rumus P sama dengan 2/3 EK kali N per F. 2/3 EK nya itu tadi 2,8 kali 10 pangkat minus 21. N nya ini dicari dengan cara bilangan molnya dikali bilangan Avogadro per volume. 2/3 2,8 dikali 10 pangkat minus 21. N itu atau molnya tadi 1 dikali bilangan Avogadro-nya itu tadi 6,022 kali 10 pangkat 23 dibagi volumenya itu tadi 15 dikali 10 pangkat minus 3. 2/3 2,8 dikali 1, dikali 1 dikali 6,022, hasilnya 16,86 dikali 10 pangkat 2 per 15 kali 10 pangkat minus 3. 2/3 dikalikan dengan 16,86 kali 10 pangkat 2, yaitu 33,72 dikali 10 pangkat 2 dibagi 30. 30 nya itu didapat dari 2 kali 15 menjadi 30 kali 10 pangkat 3. Hasil dari pembagian tersebut adalah 1,124 partikel
atau PA. Jadi tekanannya adalah 1,124. 15. Mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60% pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir kalor tersebut. Jadi, nomor 15 yang diketahui adalah efisiensinya 60%. Kemudian T2-nya 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin, 27 ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Ini yang ditanya T1. Kemudian ada lagi efisiensi yang kedua, yaitu 80%. T1-nya kita dapat dari hasil ini. Jadi kita mengerjakan ini dulu baru selanjutnya. Jadi rumus yang kita pakai efisiensi T1 kurang T2 per T1 kali 100%. T1-nya ini efisiensinya ini 60%. 60% sama dengan T1-nya belum diketahui. T2-nya 300 per T1 kali 100%. 60% per 100% dikali T1, persen yang habis T1 kurang 300. 60 bagi 100, 0,6 kali T1 sama dengan T1 kurang 300. T1 sama dengan 300 dibagi 0,6. T1 sama dengan 500 Kelvin. Kemudian berarti ini T1-nya adalah 500 Kelvin. Yang ditanya di sini T2-nya adalah, berarti kita menggunakan rumus yang sama, efisiensi T1 kurang T2 per T1 kali 100%. Efisiensinya 80%, T1-nya itu tadi 500 dikurang T2 yang ditanya 500 dikali 100%. 80 per 100% dikali 500 sama dengan 500 dikurang T2. Persennya habis, 100 habis di 500, sisanya 5. 80 kali 5, 400. T2 pindah posisi menjadi minus T2, pindah posisi menjadi positif T2. 400 positif dipindah posisikan menjadi negatif, maka 500 dikurang 400. T2-nya adalah 100. Sekian video penjelasan dari saya, terima kasih.